Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini di kajian Info Sehat. Salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan bersama kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua senantiasa umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Baiklah, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sepagi ini saya akan bacakan susunan acara untuk kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan biodata untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah surah Al-Insan ayat 5-10 yang akan dibawakan oleh Ustazah Neneng Herlina, pengampu kelas Tadarus, Murajaah, dan Tahsin Dasar Iqra. Kemudian dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Ummi Naya Fitri, PJ dari kelas Tadarus 5 dan Tahsin Dasar Iqra. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Elvina Rahmi, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Ya, selanjutnya akan saya bacakan biodata untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ada Dr. Elvina Rahmi, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Nama panggilannya Mimi. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Banda Aceh 9 November, statusnya sudah menikah. Kemudian pekerjaannya saat ini adalah sebagai Supervisor Weight Management di Klinik M-Ganik Care di Diabetic Metabolic Center di Green Lake City, Tangerang. Kemudian Dokter Gizi Klinik di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, Dokter Gizi Klinik Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Pendidikannya dari SD sampai SMA di Banda Aceh semua, kemudian juga melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, kemudian melanjutkan Magister Ilmu Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dan kemudian dilanjutkan dengan program pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Baik, bisa yang ingin lihat websitenya, beliau memiliki website di elvinarahmi.com dan alamatnya saat ini ada di daerah Matraman, Jakarta Pusat. Moto hidupnya adalah You Are What You Eat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Neneng Herlina dan sari tilawah oleh Ummi Naya Fitri. Kepada Ustazah Neneng dan Ummi Naya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustazah Neneng Herlina dan Umi Naya Fitri. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan materi oleh Dr. Elvina Rahmi. Dan sahabat semua, mohon disimak. Jika nanti ada pertanyaan, mohon langsung dituliskan di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan dari sana setelah pembacaan materi. Baik, kepada Dr. Elvina Rahmi, dipersilakan. Dr. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Dokter. bukti semuanya. Terima kasih sudah diundang di sini ya untuk berbagi bersama rekan-rekan di sini. Mohon maaf juga sudah beberapa waktu ya Dokter Viviana ngajakin bergabung, baru hari ini bisa berkesempatan. Ini juga sambil pelayanan ya di tempat kerja. Jadi kemarin Dokter Nana tawarin tema bebas gitu ya. Jadi hari ini saya coba sampaikan tentang seputar MPASI. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang masih punya bayi balita atau keluarganya gitu ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Oke.
kita lihat dulu untuk outline apa saja yang kita sampaikan ke depan. Nah, sebelum kita bahas tentang nutrisi dan menu-menu makanan, kita lihat dulu ya permasalahan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, kalau kita lihat data, yang pertama untuk angka malnutrisi ya, ini di seluruh dunia itu masih banyak ya anak-anak yang kurang gizi, dan sekarang sedang trending ya pembahasan tentang stunting gitu. Terutama stunting itu juga menjadi masalah kita di Indonesia, di mana diawali dengan malnutrisi. Biasanya berkaitan dengan malnutrisi. Nah, untuk stunting itu mencapai 24% yang kurang gizi ya atau malnutrisi, 7,5%, jadi lebih tinggi angka stuntingnya. Kemudian malnutrisi itu bukan hanya kurang berat badan ya, bukan hanya underweight, tapi juga berlebihan, yaitu obesitas. Nah, obesitas ini juga semakin hari semakin meningkat ya di dunia maupun di Indonesia. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Nah, kita tahu malnutrisi ini adalah kekurangan ataupun kelebihan. Jadi intinya adalah ketidakseimbangan antara asupan energi ataupun nutrisinya. Nah, kurang gizi ya masuk dalam kategori malnutrisi, kekurangan ataupun kelebihan zat gizi, terutama mikro ya, vitamin dan mineral, dan kelebihan berat badan ataupun obesitas ataupun penyakit tidak menular. Nah, ini ujungnya obesitas ini akan berkaitan dengan penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Ya. Nah, untuk proporsi status gizi buruk dan gizi kurang ya pada balita. Jadi kita bisa lihat ini perbandingan angka dari tahun ke tahun, data dari riset kesehatan dasar di mana angkanya berubah-ubah gitu ya, baik gizi buruk dan gizi kurang. Ada yang semakin meningkat. Ya, seperti ini, sebagian sudah menurun, tapi sebagian juga meningkat. Nah, di sini yang sangat pendek dan pendek ya, ini malah meningkat ya. Untuk gizi buruk agak menurun angkanya, tapi untuk pendek ataupun sangat pendek menjadi meningkat ya. Ini kondisi anak Indonesia yang gagal tumbuh sejak kandungan. Nah, akan cenderung tumbuh pendek ketika usia mencapai 18 tahun. Jadi, secara angka, 4 dari 10 balita di Indonesia masuk kategori stunting. Jadi, stunting itu kondisi tinggi badan anak tidak lebih kurang dari anak-anak yang seusianya gitu. Nah, ini ya kurang sekian sentimeter ya dari anak-anak yang sebantaran ataupun seusia. Nah, kita lihat lagi dari data, secara angka saat lahir, panjang badan anak itu tidak banyak ya, hanya sedikit yang kurang ya panjang badannya. Panjang badan yang kurang itu di bawah 48 cm ya. Proporsi panjang badan lahir kurang dari 48 cm pada anak umur 0 sampai 59 bulan itu 20% gitu ya. Nah, jadi penting kita lihat secara angka total nasional 47,9% dari data catatan panjang lahir. Nah, ini panjang lahir ini nantinya setelah lahir kan akan mengalami tumbuh kembang. Jadi tidak seberapa gitu ya dari panjang badan lahir. Jadi yang paling penting adalah saat sudah dilahirkan. Nah, makanya kuncinya adalah MPASI ya yang paling menentukan. Ya. Nah, secara dunia ini ya angka malnutrisi. Nah, secara dunia ya kita lihat stunting ya. Jadi stunting itu
sifatnya kronis ya. Jadi proses yang panjang, nggak tiba-tiba langsung dikatakan stunting. Dari prevalensi lebih dari 20% angka dunia, Indonesia itu masuk dalam 5 besar ya, 55% untuk Asia. Untuk dunia 55 besar, untuk Asia 3 besar ya. Jadi lumayan tinggi ya. 3 besar se-Asia Tenggara setelah Timor Leste dan India. Nah, ini kita lihat data terakhir, 1 dari 3 balita mengalami stunting. Dan angka ini semakin meningkat di 2018. Makanya ini menjadi target utama ya dari pemerintah dan kita bersama untuk segera menekan angka stunting ini. Jadi ada 14 provinsi yang di atas prevalensi nasional. Ya, masih ada yang tinggi angka stuntingnya. Nah, dari penelitian dari beberapa negara, faktor terjadinya stunting adalah selain nutrisi ibu selama hamil, kehamilan usia remaja dan interval kelahiran yang pendek, ya, faktor kondisi kehamilan usia remaja, kemudian intrauterine growth retardation, jadi kelahiran yang rendah, ya, berat badan lahirnya rendah, ya, saat dan kelahirannya tidak tepat waktu atau prematur, ya, biasanya atau preterm. Dan infeksi berulang dan faktor lingkungan, dan yang paling penting adalah kualitas MPASI yang rendah. Itu yang paling penting diperhatikan yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya stunting. Nah, ini kriterianya yaitu secara definisi masalah kurang gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga gangguan pertumbuhan anak dalam hal tinggi badan menjadi lebih rendah dari standar usianya. Kriterianya bagaimana? Anak 0 sampai 59 bulan ya, atau 2 tahun lebih kurang, tinggi badan atau panjang badan terhadap umurnya di bawah -2 standar deviasi ya, berdasarkan kurva WHO. Nanti bisa dilihat. Nah, ini beberapa hal yang juga berkaitan ya, yaitu kejadian anemia pada balita. Nah, faktor penyebabnya apa saja? Yaitu dari sisi pendapatan, ya, perekonomian, tradisi ataupun kebiasaan makan, lokasi atau lingkungan, dan mungkin faktor-faktor agama juga bisa ada ya, terjadi kepercayaan terhadap sesuatu dalam kaitan makanan. Kemudian akibatnya akan berkaitan dengan keterlambatan pertumbuhan dan efek jangka panjang pada perkembangan otak dan perilaku. Nah, ini anemia ini biasanya disebabkan karena kekurangan asupan zat gizi besi ya, yang sangat berperan penting dalam proses tumbuh kembang, terutama perkembangan otak ya dan stimulasi. Ini angkanya kita lihat juga semakin meningkat. Nah, ini kita penting tahu ya apa kaitannya dengan stunting, yaitu di periode emas kehidupan ya. Jadi periode emas kehidupan itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari mana? Dari 0 hari ya, sejak kehamilan hingga dilahirkan hingga 1000 hari ya, lebih kurang 2 tahun ya. Merupakan periode emas kehidupan dalam fase tumbuh kembang. Titik puncak untuk perkembangan otak ya, terutama susunan saraf pusat ya untuk kognitif dan lain-lainnya. Ya, ini juga di mana peran gizi ya sejak anak ya dalam kandungan dan hingga berusia 2 tahun, karena pada periode ini pertumbuhan otaknya sangat pesat, makanya dikatakan golden period ya, periode emas, yaitu mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Makanya peran zat gizi selain stimulasi ya, apabila 1000 hari pertama kehidupan itu tidak terpenuhi, maka sulit ya untuk memperbaiki di kehidupan selanjutnya. Nah, dampaknya apa? Pertumbuhan otak anak terhambat ya. Jadi anak menjadi tidak cerdas dan berkaitan dengan pertumbuhan fisik dan kemampuan anak menjadi terhambat sehingga anak menjadi pendek. Dan karena berkaitan pertumbuhan fisiknya tidak baik, maka mudah sakit ya dan sulit mengikuti pelajaran di sekolah. Sehingga menjadi anak yang tidak produktif dan sulit mendapatkan pekerjaan.
Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, dilakukan perbaikan dari 3 ya, mulai dari pola makan, pola asuh, untuk faktor lingkungan yaitu sanitasi dan akses air bersih. Ya, itu untuk pola makan ya kita lihat ya sesuai. Jadi berdasarkan usia, jenis kelamin itu kebutuhannya berbeda-beda ya. Nah, kemudian jumlah juga dan kualitas makanan serta penting memperhatikan variabilitas dari makanan. Jadi semakin kaya makanan, semakin variatif, semakin kaya gizinya. Kemudian pola asuh yaitu mulai dari edukasi kesehatan reproduksi dimulai dari usia remaja. Ya, jadi itu juga berpengaruh persiapan sebagai calon ibu. Kemudian antenatal care, pemeriksaan saat kehamilan ya. Jadi penting diperhatikan kebutuhan zat gizi dan tumbuh kembang bayi yang ada di kandungan serta risiko-risiko kehamilan. Dan gizi setelah dilahirkan ya, ibu menyusui, kemudian gizi saat bayi dilahirkan, balita, usia sekolah, dan peran posyandu ya untuk memantau pertumbuhan dari balita serta pencegahan infeksi dengan imunisasi. Nah, sanitasi dan akses air bersih penting sekali. Kenapa? Karena mengurangi risiko infeksi. Nah, biasanya risiko infeksinya apa? Jika air tidak bersih, dikonsumsi, cuci tangan, ya, berisiko infeksi, tangannya terpajan kuman, bakteri, sehingga mudah terjadi infeksi pada saluran cerna. Nah, saluran cerna terinfeksi, sering keluarnya mungkin diare, kembung, ya. Jadi diare itu menyebabkan gangguan penyerapan dari zat gizi. Jadi zat gizinya kebutuhannya sudah dipenuhi, jumlahnya sudah sesuai, tapi karena penyerapan di saluran cernanya tidak baik, ya sehingga zat gizinya tidak didapat dicerna. Makanya 3 hal ini penting diperhatikan. Nah, yang lain yang penting apa? Gizi untuk remaja sebagai calon ibu ya, khususnya perempuan. Karena perempuan ada siklus menstruasinya rentan terjadi anemia ya. Jadi slogan ataupun moto kita penting ya untuk mempersiapkan generasi yang sehat Pak. Yang diawali dengan calon ibu ya atau remaja putrinya harus sehat. Yaitu harus bebas anemia dengan harapan melahirkan anak yang kuat sehat. Ya. Oke. Nah, ini langkah-langkah ya yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya peran pemerintah, tapi peran kita semua ya untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, yang pertama apa? Kegiatan ini semua pemerintah sudah melakukan ya program-programnya, dimulai dari ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah ya saat kehamilan butuh tablet tambah darah karena kebutuhannya meningkat. Kemudian makanan tambahan bagi ibu hamil dan pemenuhan zat gizinya. Kemudian persalinan dibantu oleh orang yang tepat ataupun kompeten ya, bidan ataupun dokter yang sesuai. Kemudian menyusui juga penting ya saat lahir tidak langsung memberikan support tapi inisiasi menyusui dini ini sangat berperan penting ya keberhasilan inisiasi menyusui dini mempengaruhi keberhasilan dari MPASI nantinya anak pola makan anak selanjutnya gitu ya. Kemudian ASI eksklusif juga sangat sempurna ya dipenuhi hingga 6 bulan eh, tergantung kondisi. Apabila ada ingin memberikan support atau apapun sesuai indikasi, jadi konsultasikan ke dokter, gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Selama tidak ada masalah pemberian ASI eksklusif ataupun jika ada kendala dalam pemberian ASI eksklusif itu dikonsultasikan ya ke posyandu ataupun bidan karena sangat penting ya pemberian ASI eksklusif ini. Nah, pemberian makanan pendamping ASI juga dilakukan tepat waktu ya, dimulai dari 6 bulan. Jadi jangan dimulai terlalu dini, benar-benar di 6 bulan hingga 2 tahun. Ya. Kemudian imunisasi itu tadi untuk mencegah infeksi, vitamin A dan lain-lainnya. Kemudian mantau pertumbuhan balita ya, jadi bisa dideteksi lebih dini kalau ada kendala ataupun ada masalah. Jadi cepat diatasi. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ya untuk mencegah infeksi seperti yang kita katakan tadi.
Nah, ini untuk kita bisa memantau sendiri ya dari status gizi. Sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak sudah ada aplikasi khusus ya untuk pemantauan ini. Kemudian di Posyandu juga ada ya kurva buku khusus ya untuk KNS untuk memantau status gizi. Nah, ini kalau mau di-download nanti bisa Ukti bisa melakukan pemantauan sendiri ya. Nah, ini sesuai kurva WHO eh, ya. Ini untuk usia 0 sampai 5 tahun menggunakan kurva WHO. Jadi melihatnya dari standar deviasi ya. Jadi dari kurva ini ya bisa dilihat. Jadi kalau untuk anak, jadi panjang badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, kemudian berat badan terhadap tinggi badan, ataupun dari indeks massa tubuh. Jadi banyak pilihan-pilihan untuk memantau. Jadi ini standarnya untuk melihat di mana masalah yang ada. Jadi dari standar deviasinya berdasarkan kurva ya. Jadi kurva ini kita bisa lihat, nah ini ada garis, ada angka ya, -3, -2, -1. Nah, apabila di bawah -3 berarti sangat kurang ya untuk status gizinya. Apabila hampir semua kurva BB per TB-nya ya, berat badan terhadap tinggi badannya di bawah -3, maka masuk kriteria stunting. Nah, ini kurva CDC berdasarkan indeks massa tubuh biasanya pada anak yang lebih besar ya. Nah, apabila nih kita lihat dari garis, nah apabila di kurva ada kurva bawah ada kurva atas ya. Nah, itu untuk yang bawah untuk berat badan, yang di atas untuk tinggi badan. Apabila berat badannya angka setelah disatukan angka di bawah di angka paling bawah kurva berarti itu kurang ya, sangat kurang. Nah, apabila berlebih di atas berarti masuk dalam kategori obesitas. Kurva untuk anak-anak yang perempuan dan laki-laki juga berbeda. Nah, ini bisa dipantau berdasarkan indeks massa tubuh juga. Indeks massa tubuh itu adalah berat badan terhadap tinggi badan. Nah, sekarang kita masuk ke materi nutrisinya. Bagaimana nutrisi yang tepat ya? Nah, ini penting diperhatikan untuk kunci-kunci keberhasilan ya, sebagaimana kita katakan tadi. Yang pertama, inisiasi menyusui dini ya, kurang dari 1 jam kelahiran. Kemudian ASI eksklusif ya selama 6 bulan. Kemudian makanan pendamping ASI tepat waktu dimulai di usia 6 bulan sambil ASI tetap dilanjutkan ya. Kemudian rekomendasi pemberian MPASI apa? 4. Jadi waktunya tepat, kandungan nutrisinya cukup dan seimbang sesuai kebutuhan, aman ya, baik higienitas dan segala macam, dan pemberian dengan cara yang benar ya, baik dari akses ataupun jalur nutrisinya. Nah, ini kita lihat dulu ya, sebegitu sempurnanya manfaat dari pemberian ASI ya. Yang pertama apa? Meningkatkan mikrobiota ataupun bakteri-bakteri baik yang ada di saluran cerna. Ya, jadi bakteri baik di saluran cerna ini meningkatkan kesehatan dari saluran cerna. Jadi berbeda ya ASI dengan sulfur. Jadi mikrobiota ataupun bakteri yang ada di saluran cernanya menjadi baik ya, menjadi meningkat sehingga berkaitan dengan imunitas dan kesehatan dari saluran cerna. Karena lebih dari 80% faktor imunitas tubuh kita itu ada di saluran cerna. Gitu ya. Jadi itu faktor utama. Kemudian BAB-nya jadi lebih bagus ya, lunak ya, meminimalisir risiko diare. Kemudian optimal untuk kematangan dan perkembangan, menurunkan risiko alergi. Karena banyak ya anak-anak tertentu yang memiliki risiko alergi gitu ya. Jadi ASI ini sangat minim ya rentan terhadap alergi dan higien. Jadi langsung dari payudara ibu ya, penting higienitas ibu bersih, payudaranya sehat, jadi sangat higien dan mendukung perkembangan otak yang optimal. Oke, nah di sini ya, jadi
kebutuhan energi yang tersedia ataupun jadi usia kan semakin bertambah, kebutuhan juga semakin meningkat. Ya, kenapa MPASI dimulai dari 6 bulan? Karena di 0 sampai 6 bulan kebutuhan energi dapat dipenuhi seutuhnya dari ASI ya, 100% bisa dari ASI. Nah, kebutuhan kan meningkat nih. Jadi mulai 6 bulan kekurangan energi dari ASI dipenuhi dari MPASI gitu. Tapi ASI-nya tidak di stop ya. Jadi berkelanjutan saling menutupi ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ini bisa kita lihat ya, kebutuhan semakin meningkat. Jadi kebutuhan dari makanan ada, kebutuhan dari ASI juga ada. Nah ini ya, jadi di usia lebih dari 1 tahun, jadi ASI-nya sudah persentasenya sudah di bawah 50% ya, 30% dari ASI sumber zat gizinya dan 70% dari MPASI. Makanya MPASI yang berkualitas ya dan kuantitasnya baik sangat penting untuk menunjang kebutuhan nutrisi untuk proses tumbuh kembang itu tadi ya. Jadi kunci ini nih kita perlu pahami. Nah, ini ya, di mana ASI tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak usia 6 bulan ke atas. Kebutuhan zat besi juga semakin meningkat. Untuk usia anak 6 bulan tidak cukup lagi dari ASI ya. ASI ada kandungan zat besinya, semua zat besi ada di ASI, tapi secara jumlah setelah 6 bulan mulai tidak terpenuhi. Nah, makanya rekomendasi dari kita yaitu WHO, makanan tambahan itu dimulai dari 6 bulan. Nah, keuntungan makanan tambahan juga memberi stimulasi ya. Jadi pengalaman sensori untuk pengecapan ya, untuk penerimaan dari makanan, mulai mengenal makanan padat ya dan faktor lingkungan sosial. Nah, MPASI itu apa? Yaitu makanan atau minuman dengan gizi yang mencukupi untuk anak-anak usia 6 sampai 24 bulan sebagai tambahan ASI. Nah, makanan menurut WHO, makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi selama periode pemberian MPASI ya. Jadi bisa bervariasi dengan jumlah yang cukup, baik daging, ayam, ikan, telur ya. Ada juga penambahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Apabila tidak memungkinkan, MPASI difortifikasi juga dapat diberikan. Apabila kurang, dapat diberikan suplementasi ya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak pada kondisi tertentu ya. Ini dikonsultasikan terlebih dahulu. Ini tadi yang kita katakan tepat waktu, komposisi adekuat sesuai kebutuhan, aman dan diberikan secara benar. Nah, tepat waktu maknanya apa? Tidak diberikan sebelum usia 17 minggu dan tidak ditunda setelah usia 26 minggu. Jadi jangan kecepatan juga jangan ketelatan ya. Nah, dan di usia 12 bulan mulai sama dengan makanan keluarga. Nah, kemudian tepat waktu juga dilihat ya. Kadang-kadang anak-anak yang faktor kelahiran ya, faktor pertumbuhan, ada kondisi tertentu yang mungkin berbeda dengan bayi lainnya, bayi normal. Nah, jadi dilihat dulu nih kesiapan dari bayi menerima MPASI gitu ya, nggak persis 6 bulan anak itu sudah siap. Dilihat dulu kepalanya sudah tegak ya, sudah bisa duduk dengan bantuan yang minim, dapat mengkoordinasikan mata, tangan, dan mulut untuk menerima makanan ya, sudah mulai ada ketertarikan dengan makanan ya, jadi sudah ada proses menelan dan ada refleks menjulurkan lidah ya, sudah berkurang ya. Kadang-kadang anak-anak suka ya julur-julurin lidah. Nah, refleks itu sudah berkurang, berarti sudah siap untuk menerima MPASI. Nih ya, ini di sini kita lihat ya, kontrol kepalanya, refleks menunjukkan lidah, selera makannya ada ya, dan tertarik atau ingin tahu apa yang kita makan. Nah, untuk yang komposisi adekuat bagaimana? Mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang. Ya, nutrisi yang lengkap dan seimbang itu apa? Jadi nutrisi itu ada dua, makro dan mikro. Makro itu adalah karbohidrat, sumber energi utama, protein zat pembangun, lemak juga sebagai sumber energi pelengkap. Mikro adalah zat besi. Jumlahnya dibutuhkan sedikit, tapi penting juga untuk menunjang pertumbuhan. Ya, jadi seperti zat besi, zinc, vitamin A, vitamin D, ya, dan mineral.
Nah, karbohidrat ini ya di ASI ada kandungannya dan MPASI. Sumber protein utamakan sumber hewani ya. Kemudian lemak itu bersumber dari mana? Minyak, santan ya, margarin ya. Dan kemudian ada diselipin buah dan sayur sedikit ya untuk mulai perkenalkan. Yang utama adalah karbohidrat, protein dan lemak ya. Nah, ini secara kuantitas ya terpenuhi, adekuatnya secara kuantitas. Nah, mulai usia ini secara frekuensi ya di 6 sampai 8 bulan. Nah, karena permulaan di 6 bulan itu jadi pemberiannya cukup 2 sampai 3 kali. Itu juga dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ya karena mulai tahap itu masih dalam tahap perkenalan ya. Jadi sekitar 21%, masih dominan dari ASI sekitar 80% ya. Kemudian di usia 9 bulan mulai frekuensi ditingkatkan dan 50-50 ya persentasenya dengan ASI. Dan di atas 1 tahun sudah lebih dari 70% kebutuhan dari MPASI ya, frekuensi juga 3-4 kali, ASI-nya mulai 30% ya untuk persentasenya. Jadi ini sudah sangat dominan untuk MPASI ya, sudah sama dengan makanan keluarga. Oke. Nah, untuk bayi tertentu, bayi yang dalam kondisi tertentu ya, yang tidak mendapatkan ASI, di sini diperhatikan untuk pemenuhan zat gizinya. Ini pada kondisi tertentu ya, yang membutuhkan susu tambahan. Nah, ini secara volume dapat direkomendasikan. Ini kebutuhan-kebutuhannya ya, untuk nice to know aja, untuk energi setiap anak meningkat. Ini juga berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan ya secara kebutuhan. Nanti bisa dilihat konversinya. Nah, ini untuk kebutuhan kalorinya tiap anak ya semakin meningkat beriring usia. Nah, ini juga kebutuhan protein juga di saat lahir ya sangat tinggi ya kebutuhan protein hingga remaja mendekati dewasa. Lemak juga penting ya. Lemak ini sumber energi dan asam lemak esensial. Maknanya apa? Asam lemak yang esensial itu asam lemak yang harus didapatkan dari luar ya, memang dari asupan luar. Jadi tidak terbentuk lemak di dalam tubuh. Dan asam lemak ini sangat penting untuk stimulasi untuk bahan makanan, bahan bakar ya istilahnya makanan untuk saraf pusat ya. Jadi kebutuhan otak itu penting di masa tadi periode emas. Jadi lemak itu ya di HA ya terutama untuk kebutuhan perkembangan otak, pertumbuhan otak. Nah, asupan gula boleh nggak di bawah 2 tahun? Di bawah 1 tahun tidak boleh diberikan gula. Nah, di bawah 2 tahun diberikan buah segar ya alamiah. Nah, di atas 1 tahun hingga 2 tahun juga gula tambahan sedikit saja. Kemudian 2 sampai 18 tahun baru boleh. Nah, untuk garam juga untuk anak-anak tidak dianjurkan ya pemberian garam dalam yang benar-benar berasa karena itu di anak-anak dipajanin dari awal rasa alamiah dari makanan ya. Kalau perlu boleh ditambahkan ASI ya, dicampurkan ASI. Jadi secara rasa masih mengikuti rasa. Jadi anaknya nggak terlalu kaget. Penambahan garam secukupnya ya di masakan ya, di bumbu masakan. Jadi ini ada panduannya tidak terlalu banyak. Di atas 1 tahun baru boleh diberikan, tapi juga tidak terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu dini memberi pajanan rasa, anak akan picky ya, jadi milih-milih makanan. Nanti saat diperkenalkan makanan dewasa, makanan biasa, lidahnya akan butuh rasa yang lebih tinggi ya, ambangnya jadi lebih intensitas rasanya harus lebih tinggi. Jadi dia nggak akan suka makanan baru gitu ya, karena sudah duluan dikenali dengan rasa yang cukup tajam. Ini kebutuhan cairan-cairan juga penting ya untuk metabolisme dan untuk kelancaran proses di saluran cerna dan mencegah sembelit ya. Jadi kalau melihat anak-anak kenapa sembelit bukan hanya faktor serat tapi faktor asupan cairan juga ya harus cukup. Nah ini untuk mudah dilihat ya pemberian MPASI
terutama selain jumlah juga secara tekstur ya. Jadi tekstur itu awalnya dalam bentuk makanan lumat ya, seperti bubur saring ya di 6-8 bulan. Kemudian di 9 bulan mulai dengan bubur kasar ya, cukup ditumbuk saja. Kemudian 10-12 bulan dicincang ya, nasi tim ya biasanya istilahnya. Kemudian lebih 12 bulan sama dengan makanan keluarga, masakan biasa. Nah, untuk memperoleh tumbuh kembang ya yang optimal dibutuhkan nutrisi. Selain nutrisi juga pengasuhan ya ataupun stimulasi dan lingkungan yang baik. Jadi lingkungan juga mendukung ya, selain nutrisi lingkungan juga mendukung untuk proses tumbuh kembang. Terutama perhatikan gadget ya. Jadi anak-anak jangan terlalu cepat ditajanin gadget dan secara frekuensi screening time itu benar-benar diperhatikan ya. Jadi dipungkiri anak-anak kita semua sekarang sangat kuat ya hubungannya dengan gadget. Makanya dari awal faktor lingkungan, stimulasi itu sangat penting ya. Anak-anak dapat teralihkan ya perhatiannya terhadap gadget sehingga bisa berpengaruh terhadap makan. Nah, ini nutrisi yang berefek terhadap kecerdasan ya, tumbuh kembang otak, terutama di masa emas itu protein ya apabila kekurangan. Nah, ini yang paling penting diperhatikan. Protein, iodin ya, iodium, zat besi, zinc atau seng, omega 3 ya, khususnya DHA, sumber utama untuk pembentukan sel-sel otak dan kolin ya. Ini semua ada di sumber protein hewani. Makanya MPASI itu harus diawali dengan protein hewani. Nah, ini frekuensi makan juga penting ya. Jadi frekuensi feeding atau pemberian makanan ini sangat perlu diperhatikan. Jangan berantakan jadwal makannya. Boleh ya, mungkin dimulai dari jam 6 ngasih dulu, jam 8 mulai makan besar, kemudian jam 10 snack ya. Kemudian jam 12 makan besar, makan malam lagi di jam 18, di 2 jam berikutnya dapat diisi dengan snack ataupun susu, malam sebelum tidur dapat diberikan susu. Susu tidak wajib ya, tapi bisa menjadi tambahan. Nah, ini faktor lingkungan ya, faktor keamanan. Yang penting apa? Cuci tangan ya, jadi meminimalisir risiko terpajan dari infeksi. Kemudian alat makan bersih dan steril, bahan makanan semuanya dicuci ya sebelum diolah dan diberikan. Proses memasak juga benar ya, dan ini penting diperhatikan tidak mencampur makanan yang mentah dan matang ya, karena makanan sudah matang apabila tercampur makanan mentah ya risiko juga terpajan infeksi. Kemudian menggunakan sumber air yang bersih ya untuk meminimalisir infeksi tadi dan menyimpan makanan di tempat yang aman ya, baik dari wadah, kemudian minimal risiko lembab ataupun berjamur. Ini lagi yang penting diperhatikan ya. Protein hewani yang paling penting diberikan sejak usia 6 bulan. Nabati juga diberikan, tapi secara porsi hewani yang utama 2:1. Nabati sebagai tambahan. Nah, apa yang diberikan? Telur, daging, ikan dalam keadaan benar-benar matang ya, jangan setengah matang. Kemudian pemberian bisuah disarankan nggak? Tidak. Di bawah 1 tahun tidak disarankan, tapi buah lumat boleh diberikan. Madu boleh diberikan nggak di bawah usia 1 tahun? Tidak, ya, karena rentan infeksi ataupun jamur ataupun bakteri yang ada di madu, ya. Kemudian pastikan kebersihan tangan anak ya sebelum makan. Selain kebersihan kitanya sendiri yang penyajinya, juga kebersihan anak. Hindari pemberian apa? Makanan yang tinggi kadar lemaknya. Kadar lemak dibutuhkan tapi secukupnya ya untuk menambah kalori. Dihindari pemanis ataupun penyedap rasa tambahan. Kemudian memisahkan ya, terutama talenan saat pengolahan makanan untuk memotong bahan makanan mentah dan bahan makanan yang matang dan mentah. Kemudian kebersihan tangan dan peralatan ya dalam persiapan EPASI, wadah-wadah dicuci bersih ya. Kemudian untuk menambah kalori ditambahkan apa? Minyak ya, minyak mentega atau santan sebagai penambah kalori. Nah ini ya, dengan tidak menambahkan gula dan garam pada MPASI akan bermanfaat tidak hanya pada kesehatan jangka pendek, tapi juga jangka panjang karena ambang batas diharapkan rendah terhadap rasa asin dan manis ya. Jadi anak tidak di kedepannya tidak menjadi memilih-milih makanan.
Nah, bagaimana kondisi jika asupan makan anak tidak mencukupi kebutuhan hariannya? Nah, itu harus dilihat ya apabila ada red flag. Jadi udah ada tanda-tanda bahaya, risiko gagal tumbuh, gizi kurang. Nah, ini bisa dipertimbangkan pembelian formula medis khusus ya dengan resep dokter ya tentunya ya. Nah, pemenuhan gizi anak untuk bahan makanan eh, ya, jika asupan anak ya, pembelian formula medis khusus ini kriteria atau indikasinya jika asupan anak tidak mencukupi kebutuhan harian dan mulai terdapat hambatan pertumbuhan. Jadi harus dikejar ya, maka diberikan formula khusus. Nah, kalorinya tinggi ya, jadi minimal 1 ml sama dengan 1 kilokalori. Kandungan protein dan lemaknya berkualitas. Kemudian tinggi kandungan mikronutrien yang ada di kandungannya ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kemudian rasa dapat diterima ya sehingga kepatuhan tinggi. Nah, ini kandungan-kandungan yang ada di MPASI ya. Jadi untuk karbohidrat, protein dan lemak itu biasanya tuh irisan. Jadi di satu makanan itu bisa ada beberapa eh, kandungan nutriennya ya, ada karbohidratnya, ada protein, ada lemaknya. Nah, ini kita lihat sumber karbohidrat yang utama apa dari beras. Sumber karbohidrat lainnya apa? Pengganti nasi ada, bisa ubi, kentang, singkong ya. Jadi kita kalau ingin memvariasikan dia hanya Karena memberikan kemasannya nasi, 500 gram, tapi kalau dapat diberikan pengganti nasi ya. Nah, kemudian sumber protein hewani. Sumber protein hewani daging sapi, ayam, ikan ya dan telur. Mungkin untuk pemilihan jangan langsung memilih telur ya. Jadi bisa pilih daging sapi, ayam, ikan. Karena telur proteinnya apa istilahnya tingkat massa ataupun bobotnya itu terlalu besar gitu. Jadi mungkin anak-anak tertentu butuh ekstra ya untuk mencernanya kadang-kadang suka timbul intoleransi gitu. Jadi untuk di awal ya tetap boleh divariasikan gitu ya, tapi yang utama daging sapi, ayam ataupun ikan. Utamakan ikan dan daging sapi ya, sumber zat besi itu yang tinggi. Kemudian sumber lemak, minyak, santan, margarin ya, sayur buah dalam jumlah sedikit untuk perkenalan, kemudian produk-produk susu ya, boleh UHT. Nah, ini ya pengganti nasi ya. Pengganti nasi itu nasi, roti ya, biskuit, mie. Mie jangan ya, jangan ini tapi ini sebagai pengganti nasi. Mungkin bihun masih bisa ya. Karena mie ada kandungan micinnya ya, jadi garamnya tinggi. Kentang ya, oatmeal, jagung, ini bisa menjadi opsi ataupun pilihan dalam pemberian MPASI. Nah, ini untuk porsinya. Nah, tadi kita kan ada sampaikan di belakang eh, berapa kebutuhan kalori ya di masing-masing anak sesuai usia, sesuai jenis kelamin. Nah, ini kita bisa tahu satu porsi nasi berapa kalori, ada 175 kilokalori. Porsinya, ukuran rumah tangganya sekitar 6 sendok makan. Untuk roti berapa? 2 iris. Biskuit berapa? 4 keping. Mie berapa? Sekitar 1 gelas yang kering ya, atau 1,5 gelas yang basah. Kentang berapa? 2 biji sedang. Jadi tinggal dikonversiin aja ya. Nah, kemudian untuk lauk, ada lauk hewani, ada lauk nabati. Jadi kita katakan ikan, telur, daging sapi, ayam ya. Nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan. Kacang-kacangan beragam ya, ada kacang tanah, ada kacang merah, kedelai. Tapi nanti di MPASI diperhatikan di awal. Untuk pemberian kacang-kacangan jangan bentuk utuh. Karena ini terhindar dari kesedak ya, jadi itu diperhatikan. Tekstur jangan langsung memperkenalkan bentuk utuhnya, jadi dibikin dalam bentuk lumat ya, tekstur sesuai dengan tahapan yang kita sampaikan tadi. Nah, ini secara kalorinya, satu porsi itu ada sekitar 75 kilokalori ya, nanti tinggal dilihat aja konversi dari kebutuhan masing-masing ya, tinggal dipelajari. Nah, ini penting diperhatikan ya, data asupan protein untuk orang Asia ya, terutama Indonesia, asupan proteinnya masih rendah ya. Protein yang tinggi bersumber justru dari karbo ya, dari sereal gitu, bukan dari sumber protein
yang utama utuh ya gitu. Jadi ini perlu diperhatikan untuk kita selain anak-anak juga kita sebagai orang dewasa untuk perlu memperhatikan kebutuhan zat besi. Jadi untuk porsi makanan diisi piringkunya nasinya banyak, proteinnya sedikit, sayurnya sedikit gitu ya. Jadi ini mulai kita perhatikan nasinya dikurangin proporsional, proteinnya betul-betul optimal cukup. Ya, ini rekomendasi WHO ya untuk protein untuk anak ya sudah disebutkan daging, unggas, ikan atau telur. Ini wajib ya dikonsumsi. Nah, sumber utama untuk zat besi dan zinc apa? Daging merah dan hati. Nanti tinggal divariasikan nih, jangan hati terus, jangan telur terus gitu ya, tinggal divariasiin setiap hari. Nih, alasan protein hewani yang utama disarankan karena kualitas proteinnya menentukan seberapa mudah tubuh itu mencerna ataupun menyerap protein gitu ya. Jadi ini kita lihat nih 5 yang utama ya dari atau 6 yang utama proses pencernaan protein yang tinggi ataupun berkualitas. Ya, susu konsentrat ya, protein khusus, susu ya, susu murni. Kemudian telur ya, whey protein ya, dada ayam ya, whey protein. Itu kualitas protein yang baik ya, mudah dicerna. Jadi telur ya termasuk yang kualitas proteinnya tinggi ya, tinggal divariasikan. Nah, ini perlu diperhatikan sumber lemak. Sumber lemak selain minyak ataupun margarin tadi ya. Nah, kita juga perlu perhatikan sumber lemak baik. Alangkah baiknya jika kita memberikan sumber lemak yang lebih sehat, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi minyak bisa pilih minyak zaitun, ataupun minyak canola, ataupun minyak kacang-kacangan ya. Itu bisa ditambahkan. Nah, ikan tinggi di ikan kembung ya, salmon tinggi lebih mahal, tapi ikan kembung lebih tinggi kandungan lemak baiknya gitu. Jadi bisa diberikan ya. Dan kacang-kacangan. Ini dapat menjadi rekomendasi untuk penambahan lemak baik di makanan di MPASI anak ya. Nah, untuk lemak ini tadi kita ingatkan terus bahwa lemak yang baik adalah lemak cukup termasuk asam lemak esensial ya. Nah, ini kandungan zat besi yang ada di makanan bisa dilihat, tinggal dipilih aja, tinggal divariasikan aja ya. Nah, besi, zat besi ini penting diperhatikan ada dua, ada besi hem, ada non hem. Besi apa yang penyerapannya lebih baik? Yaitu besi hem. Besi hem itu sumber dari protein hewani. Nah, itu yang diutamakan. Besi non hem penting nggak? Penting juga. Tapi penyerapannya 2 kali lebih lama dari besi hem. Makanya protein hewani ya yang diutamakan diberikan. Nah, ini kandungannya yang merah ini kandungannya tinggi, tinggal diperhatikan saja ya, itu yang diutamakan diberikan untuk pemenuhan kebutuhan zat besi. Nah, vitamin tertentu dapat meningkatkan penyerapan zat besi ya, seperti ini nih, vitamin ini. Nah, ini sumber-sumber makanan. Jadi bisa dikombinasikan, bisa di mix ya, bisa dicampur di MPASI untuk meningkatkan penyerapan dari zat besi ya. Nah, ini juga untuk meningkatkan penyerapan zat besi, tinggal dilihat ya kandungan-kandungannya bisa dicampur. Nah, ini yang diperhatikan untuk menghambat penyerapan zat besi. Nah, jadi seperti kacang-kacangan ya, biji-bijian itu dapat menghambat. Cara ngakalinnya dilakukan perendaman terlebih dahulu. Jadi kadar penghambatnya, fitat atau asam fitatnya jadi lebih berkurang ya. Karena kadar fitat yang tinggi, 80% zat besinya tidak terserap. Kalsium juga. Nah, hindari memberikan makanan setelah anak makan, diberikan protein hewani ya, makan utama, hindari langsung memberikan susu. Jadi tunggu 1 atau 2 jam dahulu ya, karena kalsium itu menghambat penyerapan zat besi ya. Jadi kalsium kan yang utama tuh adanya di susu ya. Nah, ini dapat 50% lebih ya, dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi sia-sia ya kita berikan. Ini juga ya, polifenol ini biasanya ada di makanan-makanan yang tinggi itu cengkeh, peppermint, kakao, coklat ya, buah beri, anggur, teh ya. Hindari memberikan teh. Teh ini juga termasuk andil menghambat penyerapan zat besi.
apel, dan kopi ya. Anak-anak jangan diberi kopi sama teh. Nah, ini diperhatikan ya dalam pemberian obat ya. Jadi ataupun zat besi, suplementasi pada kondisi tertentu penyerapannya itu baik sangat lambung sedang kosong ya. Nah, hindari pemberian dengan obat-obat tertentu. Nah, ini diperhatikan isi piringku untuk anak 2 tahun beda dengan anak 6 sampai 23 bulan ya. Jadi untuk anak MPASI 6 sampai 23 bulan itu protein hewaninya sama nasinya itu sama ya porsinya. Sayuran dan buah-buahan serta nabati atau kacang-kacangan itu porsinya lebih sedikit. Nah, untuk anak yang balita di atas 2 tahun sudah mulai berbeda. Porsinya mulai berimbang, udah mulai perkenalkan sayuran dan buah-buahan. Jadi sudah mulai ditingkatkan porsinya untuk sayur dan buah-buahan untuk mulai membiasakan anak-anak makan sayur dan buah. Ini sama berimbang semuanya, lauk, makanan utama nasi ataupun dari nasi, sayur dan buah-buahan itu memiliki porsi yang berimbang. Nah, untuk dewasa beda lagi ya. Jadi dewasa jangan ngikutin MPASI. Dewasa sumber makanan pokok nasi atau pengganti nasinya berimbang dengan apa? Dengan sayuran ya, dengan serat. Jadi harus sama tuh porsinya. Nah, lauk-lauk dan buah-buahan porsinya seimbang ya, lebih sedikit gitu. Jadi makanan pokok utama berimbang dengan sayuran. Walaupun lauk pauk juga tetap penting, tapi secara porsi berbeda. Ini ya secara persentase. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan ya peran lingkungan untuk mempengaruhi kebiasaan makan anak ya. Proses makan yang memerlukan interaksi bayi dan ibu ataupun pengasuh. Proses disuapi, harus makan sendiri untuk anak yang lebih besar, mulai dibiasakan makan sendiri ya, mandiri. Kemudian harus sabar, tidak memaksa, tidak marah-marah. Kemudian perhatikan tanda lapar dan kenyang anak. Kalau anak masih kenyang, nggak usah dipaksain. Kalau anak lapar, ya segera diberikan. Ya, karena kita tuh kalau maksain saat kenyang, anak jadi trauma gitu ya. Jadi dilihat ya tanda-tanda lapar kenyang anak. Hindari distraksi ataupun gangguan ataupun pengalih perhatian. Contohnya apa yang kita katakan tadi yang utama adalah gadget ya ataupun TV itu sangat terpengaruh. Nah, paparan makanan pada usia dini ini mempengaruhi juga ya pipi atau enggaknya anak, tipe kepribadian anak, pengaruh lingkungan dan tekanan saat anak proses makan ya. Nah, kemudian ini lagi nih peran orang tua yang memberi efek tidak baik. Memaksa atau menekan anak menghabiskan makanan, jangan dipaksa. Makan maksimal tuh 30 menit ya. Kemudian berhenti, nanti dilanjut lagi. Kemudian maksa anak mengkonsumsi jenis atau menu makanan yang ditentukan oleh orang tua. Marah-marah dan jarang makan bersama keluarga. Nah, biasakan makan bersama. Porsi snack atau ini juga penting nih sering. Porsi snack atau susu itu berlebihan sehingga anak masih kenyang saat mulai masuk jadwal makan utama. Jadi perhatikan ya ada jeda 1 sampai 2 jam, 2 jam. Optimalnya 2 jam seperti yang kita lihat tadi frekuensi feeding ya, jadwal anak makan, rule feedingnya. Jadi tidak berlebihan snack apa namanya juga snack, porsinya lebih kecil. Jadi saat makan utama anak bisa menghabiskan dengan maksimal ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, noted banget ya untuk ibu-ibu semua. Tidak memaksa, tidak harus menghabiskan. Durasi makan paling lama 30 menit. Ini dari awal ya, bagi yang belum mulai memberikan, bagi yang baru mau start, hindari makan sambil main gadget ataupun nonton TV. Dapat melibatkan anak dalam proses persiapan makan ya, milih makanannya ya, untuk anak yang lebih besar ya terutama. Makan bersama keluarga, suasana nyaman ya, tempatnya bersih, lingkungan mendukung. Nah, mulai dibiasakan mandiri ya untuk menstimulasi juga ya pinjernya gitu ya. Dan yang penting tadi diingatkan berulang kali tidak memarahi. Nah, dibuat rule feeding ya, jadi ada jadwal makan teratur. Menjalankan tahapan proses penerimaan makanan. Jadi ada gradasinya, ada stadium-stadiumnya untuk memenuhi penerimaan makan. Dapat berikan alternatif pilihan makanan dengan memenuhi zat gizi. Misalnya tadi yang MPASI, fortifikasi, itu bisa ya diselip-selip. Penyajian makanan porsi kecil, jangan sekaligus banyak ya. Untuk mengakali picky ya.
memperhatikan variabilitas menu. Jadi jangan menu tunggal terus ya, ada variabilitas. Kemudian penyajian makanan porsi kecil tapi sering, hindari porsi cemilan yang terlalu banyak. Jadi namanya snack itu sedikit. Ini contoh-contoh menu MPASI ya, ini kandungan-kandungannya bisa diikuti ya. Mudah-mudahan dan bisa dieksplor ya untuk pilihan-pilihan menu makanan. Rasa juga penting, jangan lupa dicoba icip ya. Jadi menambahkan rempah dari bahan makanan bumbu tuh nggak masalah. Yang penting jangan nambahkan micin ataupun MSG ataupun penyedap pewarna ya, itu dihindari. Nah, untuk memberi rasa gurih itu boleh diakalin pemberian kaldu ya. Kaldu itu memberi rasa gurih makanan. Ya, ini untuk ini. Nih ya, untuk yang lebih besar ya, anak yang lebih besar ya. Ini variabilitas. Nih, untuk anak yang picky mungkin bisa nih, misalnya nih anak nggak mau makan nasi. Ini bisa nih dibikin bola-bola. Ini ya, ada isi sayurnya, ada sumber eh, karbonya gitu ya. Diisi kecil-kecil ini sambil perkenalkan makan sayur ya. Nih, tahu isi sayur gitu ya. Nah, ini juga perhatikan ya dalam memberikan MPASI fortifikasi ya, sesuai dengan usia ya di MPASI-nya. Kemudian tekstur rasa juga diperhatikan, bahan yang alergen apakah ada riwayat. Jadi mencoba di awal itu 3 sampai 5 hari baru dicoba varian lainnya. Jadi kita bisa lihat ini anak alergi atau enggak. Jangan sampai bias dengan makanan lainnya ya. Perhatikan kandungannya dan lihat izin edar BPOM-nya dan lihat kehalalan bagi muslim ya. Nah, lihat kandungan nutrisinya ya, yaitu zat besi, kemudian kebutuhan vitaminnya, baca petunjuk penyajiannya ya. Nah, setelah dibuka lihat ini wadah penyimpanannya ya, jadi harus ditutup rapat gitu. Kemudian dianjurkan selang-seling ya, jadi nggak terus-terusan dengan fortifikasi, juga bisa diimbangi dengan MPASI yang buatan sendiri atau home. Ya. Nah, MPASI itu dilihat ya, yang sisa ya, yang tidak dihabiskan, dihangatkan kembali itu jangan ya. Jadi sebaiknya langsung dihabiskan. Kalaupun mengolah ya diambil sebagian yang sudah diolah itu langsung dihabiskan. Dan lihat expiry date-nya, kemudian hindari mencampurkan madu, jangan monoton ya. Kemudian hindari ini penting ya, teh, kopi, gula, soft drink, soda ya, monosodium ataupun penyedap rasa. Nah, ini lihat ya fortifikasi perbedaannya sama yang homemade ya. Ini ada lebih kurangnya ya, jadi tinggal dipertimbangkan. Nah, ini juga untuk proses persiapan ASI. Nah, ASI ini juga dilihat ya. Kalau ASInya beku, dicairkan terlebih dahulu, dikeluarin dari freezer ya. Nah, kemudian gunakan ASI yang disimpan lebih awal ya, first in, first out. Jadi yang pertama masuk itu yang duluan diambil. ASInya dikocok rata, jangan mencampur ke makanan yang suhu panas, jangan menyimpan sisa MPASI. ASI boleh ya dicampur ke makanan. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Dr. Elvina atas penjelasannya dan materi yang dibawakan tadi, Masya Allah ya, itu banyak sekali. Suaranya kecil, Denda. Ya, ini Suaranya kecil. iya nggak bisa dari mic-nya, tapi settingan dari sana. Baik, untuk sahabat semua yang ingin bertanya boleh di kolom chat ya. Ini kita sudah dapat satu pertanyaan, Bu Dokter, boleh saya bacakan ya, Bu Dokter? Ya. Dari Umi Lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, anak saya putingnya tidak normal sehingga saat bayi lahir ASI diberikan dengan cara dipompa dan tidak full sampai 6 bulan.
Apakah kekurangan ASI bisa mempengaruhi kecerdasan dan juga daya tahan tubuh di masa yang akan datang? Terima kasih. Ya, mungkin ini masalah dari faktor kesiapan fisik dari anak ya. Sejauh ini harus pompa ASI nggak apa-apa ya. Jadi jadi tetap bisa ASI eksklusif. Jadi hanya dari sisi teknik pemberian gitu ya. Jadi anak tetap bisa dapat full ASI gitu. Yang penting distimulasi ya, rajin dipompa. Jadi tetap bisa maksimal diberikan ASI gitu, nggak hanya susu formula. Gitu ya maksud pertanyaannya ya. Mungkin juga beliau bertanya apakah kalau sampai kurang, apakah bisa mempengaruhi kecerdasan dan daya tahan tubuh Oh anaknya? iya, jadi nah itu di situ nanti ya, di situ nanti menjadi pertimbangan. ASI itu timbul keluar ya, keluar maksimal apabila stimulasinya juga maksimal gitu ya. Dan nutrisi ibu juga penting ya, ibu menyusui juga penting. Nah, apabila juga sampai di kondisi ASI-nya kurang, berarti itu tadi ya pemberian formula medis khusus ya apabila sudah mempengaruhi tumbuh kembang, sudah flat ya tumbuh kembangnya jadi datar, tidak ada kenaikan. Nah, di situ kita bisa mempertimbangkan pemberian tambahan formula medis khusus ya. Jadi itu dikonsultasikan ke dokter untuk pemilihannya. Karena kalau kurang, karena kan kebutuhan utama di 6 bulan itu kan itu tadi kita udah lihat ya kandungan nutrisinya, baik zat besi ya, energi, protein, itu kan semua kebutuhan untuk tumbuh kembang itu sangat sempurna, full didapatkan dari ASI. Tuh. Hanya kalau kurang, kalau nggak tercukupi, berarti harus dipenuhi ya dari formula lainnya. Tuh. Tinggal pertimbangan ya dalam pemberian, jangan langsung memutuskan sendiri ya, dikonsultasikan dulu pemilihan dari formula medis khususnya gitu. Baik, Bu Dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Umi Lustaris, apakah sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, begitu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan kedua, Bu Dokter. Ini dari Umi Fatimah. Assalamualaikum Bu Dokter, mau bertanya, bisakah anak yang sudah berusia 17 tahun dan perempuan tinggi badannya bertambah? Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Umi Fatimah. Untuk anak perempuan, biasanya proses tumbuh kembang itu maksimal di usia 18 tahun. Jadi masih ada waktu 1 tahun lagi ya. Tapi itu sudah secara kurva itu bukan di kurva cepatnya gitu ya. Jadi prosesnya tidak secepat di usia di bawah 17 tahun gitu. Biasanya usia puncaknya itu di usia sekolah SD ya. Nah, kalau 17 tahun itu udah lambat, tapi masih bisa gitu, masih bisa. Selain dipenuhi dari nutrisinya juga dipenuhi dari stimulasi gitu ya. Jadi harus dirangsang ya tulang belakangnya dengan olahraga yang weight bearing ya. Jadi yang loncat kayak basket, sepeda ya, renang. Jadi masih bisa distimulasi. Untuk anak laki-laki biasanya lebih lama, di bawah 20 tahun ya. Jadi 20 tahun ke bawah itu masih berlanjut. Tapi untuk anak perempuan di 18 tahun. Bagaimana Umi Fatimah? Semoga sudah jelas ya penjelasan dari Bu Dokter. Ya, terima kasih, Bu Dokter. Sama Baik, ada lagi pertanyaan ketiga, Bu Dokter. Ini dari Umi Ais. Beliau bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, cucu saya ini full ASI yang dibekukan kalau saat siang, dan pada saat sudah 6 bulan ke atas, sudah mulai konsumsi daging, sayuran, dan lain-lain. Namun tetap sembelit. Ini kenapa ya? Apalagi tidak ada tambahan sufor sama sekali. ya, jadi untuk
daging, sayuran tetap diberikan. Nah, ini faktor lain nih, cairan. Cairan cukup nggak? Minumnya cukup atau enggak gitu ya. Buah-buahan juga ya, buah diselip-selipin juga. Buah yang tinggi kandungan zat larutnya, buah alpukat ya, pisang, dan itu buah naga juga itu lumayan memberikan bentukan massa dari BAB-nya gitu ya. Jadi daging dengan porsi tadi kita udah bahas ya, lebih proporsional, lebih besar. Sayur tetap diberikan, buah juga gitu. Dan cairan ya, cairan air putih juga diberikan. Dan tingkat keaktifan anak, biasanya tuh anak kan aktif tuh. Nah, itu juga merangsang stimulasi pergerakan dari saluran cerna. Satu lagi, kalau memang masih agak sembelit, itu boleh ditambahkan seperti probiotik ya, probiotik untuk menyehatkan saluran cernanya gitu, meningkatkan kuman-kuman baik ya, bakteri baik di usus gitu. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Probiotik itu sediaannya itu ada yang bentuk saset ya, probiotik khusus, ada yang di makanan. Kalau di makanan itu pilihannya biasanya itu yogurt ya, yogurt bisa. Tapi yogurt yang dipilih jangan yang terlalu manis, yogurt yang kental ya. Jadi yang yogurt yang lebih thick, yang lebih kental ya, jangan yogurt yang cair. Bagaimana Umi Ais? Apakah sudah jelas penjelasan dari Bu Dokter? Ya, alhamdulillah sudah. Mungkin minum air putihnya yang kurang kayaknya. Ya, ya, coba ini sesuaikan lagi Ya, ya. diinfokan kembali. Ya. Ada mau sepeda dok? Jadilah virus ada kayak apa, Iya. Bu Dokter? Maaf Ibu Oh Dokter. ini, iya dong. Ini ada pertanyaan tapi mungkin agak sedikit menyimpang dari materi kita nih, Bu Dokter. Mohon dijelaskan dari Umi Heni ya. Ini mohon dijelaskan porsi makan untuk lansia karena rasanya kurang gerak jadi makan sedikit, tapi kok badan tambah gemuk. Kalau makan juga kadang harus pilih-pilih karena cabai sedikit sudah sakit, perut sudah sakit. Kemudian kalau pengen kopi, lambung juga sudah tidak kuat. Bagaimana Bu Dokter kira-kira ada? Oke, ya, ini untuk lansia ya. Jadi memang proses pertambahan usia, terutama lansia, memang metabolisme atau pembakaran tubuhnya semakin menurun gitu. Nah, kemudian massa lemak di tubuhnya semakin meningkat, massa ototnya semakin rendah. Jadi di sini harus benar-benar diperhatikan dari sisi aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik bukannya olahraga yang berat, tapi tetap harus dilakukan rutin gitu. Kemudian asupan makan ya, kurangin makanan berlemak. Jadi nggak boleh terlalu banyak karena lemak di tubuhnya memang meningkat gitu ya secara metabolisme. Jadi dari luar harus dikurangin. Asupan karbo juga jangan double ya, nasi ataupun ganti nasi. Yang dimaksimalkan apa? Protein secukupnya dan sayur buah ditingkatkan. Nah, olahraga yang dilakukan apa yang otot gitu ya. Jadi olahraga yang lebih ke seperti angkat beban aqua gitu ya, ataupun ya senam ringan. Nah, kalau ada posyandu terdekat biasa tuh ada program khusus untuk lansia gitu. Jadi itu bisa ikut senam lansia. Gitu. Jadi aktivitas fisik itu yang sangat penting untuk menjaga metabolisme pembakaran di tubuh gitu. Karena memang secara fisiologis sudah berkurang ya ototnya, lemak jadi semakin meningkat. Jadi harus dikejar. Untuk makanan yang memang saluran cernanya, proses penyerapan ataupun proses gerakan ususnya memang menurun gitu. Jadi ya aktivitas mempengaruhi dan makanan juga jangan yang terlalu iritan gitu ya. Jadi harus mulai ada perubahan memang gitu karena proses ini ya penuaan sel di tubuh gitu. Jadi kitanya yang memperlambat itu gitu dengan pola yang diperbaiki.
Jadi makan itu porsi sedikit tapi sering, teksturnya juga jangan terlalu keras dan pilihan-pilihan makanannya jangan yang iritan gitu. Jadi memang sudah harus dikurangin ya, apalagi kayak kopi, kopi ya yang lebih encer gitu. Ya cabai ya jangan gitu. Karena memang sudah eh, mulai ada perubahan ya sinyal-sinyal di tubuh. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Sama itu. Makasih Ustinda. Sama-sama Bunda. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, sahabat? Tadi kita sudah ada 4 pertanyaan ya, Bu Dokter. Yang lain ada lagi yang bertanya? Dicukupkan saja, sayang. Oh, silakan saja. Baik, kalau begitu. Ya, baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya pada pagi hari ini, maka mari kita tutup kajian info sehat pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi materi yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Elvina itu bisa kita praktekkan ya bersama dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi sudah jelas sekali apa saja yang harus diperhatikan ya dalam memberikan nutrisi untuk anak-anak kita. Semoga dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik, mereka nanti akan menjadi calon-calon penerus bangsa ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita tutup bersama kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakillah khairan kasiran kepada Dr. Elvina Rahmi yang Terima sudah kasih. memberikan materi pada pagi hari ini. Bu Dokter sehat selalu untuk Bu Ya, Dokter ya. terima kasih Oh, Bu Dokter kembali. tadi untuk hari ini ada Baik, Bu Dokter. Terima kasih atas waktunya ya Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Nuril, duluan. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. keluar ya, Dinda. Ya, benar. Keluar ya, Dinda. Terima kasih Dokter Elvina. Ya, sama-sama. Izin live ya. Iya, Bu Dokter. Ya, sallallahu alaihi wasallam.